Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Gubo, kamu juga lulus? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa sangat senang, itu ketika dia melihat Gubo. Karena setelah bergaul dengannya selama beberapa hari terakhir, Chu Feng sudah melihat Gubo sebagai saudara yang baik. Jadi tentu saja, dia berharap Gubo bisa lulus ujian juga. Dia tidak hanya lulus, Gubo adalah orang yang melewati istana bawah tanah tingkat asal pertama, dan mendapat lencana bergengsi. Jawab seseorang. Sebelum membiarkan Gubo membalas, seorang pemuda di belakangnya berbicara dengan wajah penuh kebanggaan. Dan seolah-olah, orang yang menjadi juara pertama adalah dia. Saudara Gubo, selamat, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak terlalu terkejut dengan hasil itu. Karena di wajahnya, dia hanya memiliki kebahagiaan yang datang dari hatinya, itu saat dia merasa bahagia untuk Gubo. Itu karena tidak hanya Gubo memiliki kekuatan yang mendominasi, teknik formasi spiritualnya juga luar biasa. Mampu mendapatkan tempat pertama di istana bawah tanah ranah asal, itu memang menjadi harapan Chu Feng. Saudara Chu Feng, jika kamu juga memilih istana bawah tanah ranah asal, tempat nomor 1 ini pasti akan menjadi milikmu, balas Gubo. Gubo sangat rendah hati, dan orang-orang dari Wolf Spirit Guild memang setuju sedikit tentang kata-kata Gubo. Tidak peduli apa keraguan mereka dalam hati mereka sebelumnya, ketika mereka mendengar tentang prestasi Chu Feng, dan ketika mereka secara pribadi melihat Chu Feng mengalahkan kelompok di ahli ranah mendalam seperti anjing, hanya dengan kultivasi tingkat 9 dari ranah asal, mereka semua merasa kagum dari hati mereka kepada Chu Feng. Dan ketika menghadapi tatapan khusus dari kerumunan itu, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Lalu dengan cepat setelahnya, dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya. Saudara Gubo telah mendapat tempat pertama di ranah asal, lalu siapa yang mendapat tempat pertama di ranah mendalam? Tanya Chu Feng. Chu Feng, seekor kuda hitam telah muncul kali ini. Jawab Gubo. Ketika hal itu disebutkan, wajah Gubo dan yang lainnya langsung berubah sangat terkejut. Apa, kuda hitam? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang tua cabul Wang Qiang tidak mendapatkan tempat pertama? Tanya Chu Feng. Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dan bertanya. Tidak, juara kali ini adalah seorang pemuda. Seorang pria muda yang baru berusia 15 tahun, dan dialah yang mendapatkan tempat pertama, jawab Gubo. Ketika Gubo mengatakan kata-kata itu, dia memiliki wajah yang rumit. Karena itu adalah seorang pria muda, yang bahkan lebih muda darinya dan Chu Feng. Itu berarti bahwa, ada seorang jenius sejati melangkah ke atas panggung. Karena tidak peduli bagaimana dia mendapat tempat pertama, dan dalam hal bakat, dia sudah melampaui semua jenius di benua 9 provinsi. Wow, siapa namanya? Tanya Chu Feng. Demikian pula Chu Feng, dia sangat tertarik dengan pria muda itu. Namanya adalah Jiang Wuxiang. Gubo dengan sungguh-sungguh mengucapkan itu. Setelah mengetahui namanya, Chu Feng diam-diam berkata dalam hatinya. Jadi orang itu adalah Jiang Wuxiang. Dia memang bagian dari dinasti Jiang. Setelah itu, Chu Feng, Gubo dan yang lainnya, semua memasuki kota utama villa bergengsi. Itu juga berarti bahwa, mereka sudah mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan pertemuan pernikahan. Saat berada di dalam kediaman untuk beristirahat, Chu Feng pertama-tama meletakkan beberapa formasi spiritual. Dan setelah melakukan beberapa tindakan pencegahan, dia dengan tidak sabar mengambil Cosmos Sak dengan 10.000 manik-manik mendalam. Pada saat itu, Chu Feng sedikit bersemangat dalam hatinya. Karena dia merasa, bahwa 10.000 manik-manik mendalam ini benar-benar dapat membantunya masuk ke ranah mendalam, dan bahkan mungkin melangkah ke tingkat 2 dari ranah mendalam. Apa yang terjadi? Aku merasa bahwa mereka jelas-jelas sudah penuh, tetapi mengapa aku masih tidak dapat menerobos? Seru Chu Feng. Akan tetapi, apa yang terjadi tidak sesukses yang dibayangkannya.
Dia dapat dengan jelas merasa bahwa kekuatan mendalam dikonsumsi oleh Divine Lightning di dantiannya, itu seharusnya sudah cukup untuk masuk ke ranah mendalam. Akan tetapi, Chu Feng masih tidak bisa melakukan penerobosan. Dan pada saat ini, selain mengkonsumsi manik-manik mendalam untuk terus memberi makan petir ilahi dengan kekuatan mendalam, Chu Feng tidak memiliki metode lain yang bisa ia gunakan. Tetapi harus dikatakan juga bahwa, terobosan kali ini jauh lebih sulit daripada siapapun di masa lalu. Setelah Chu Feng masih tidak dapat menerobos, terlepas dari faktanya bahwa Chu Feng benar-benar telah memperbaiki 10.000 manik-manik mendalam, dan kekuatan mendalam yang tak terbatas telah dikonsumsi oleh 8 Divine Lightning dalam dantiannya, saat itu juga Chu Feng benar-benar mulai panik. Sialan, di mana kesalahan tak? Begitu banyak kekuatan mendalam yang jelas-jelas telah dihemat, dan dapat dengan jelas sebuah terobosan seharusnya bisa dilakukan. Tapi mengapa aku tidak bisa menerobos juga, ucap Chu Feng dengan kesal. Dahi Chu Feng dipenuhi dengan keringat karena panik, ketika dia dengan cemas berjalan bolak-balik di tanah. Chu Feng, jangan panik. Sebaiknya kamu dengan hati-hati rasakan hal-hal di dantian kamu. Cobalah untuk terhubung dengan mereka, dan kemudian memahaminya. Karena tidak mungkin juga untuk melakukan perjalanan kultivasi bela diri menjadi sangat lancar, dan tidak mungkin juga untuk menjadi sangat sederhana. Ketika seseorang ingin masuk ke level atau ranah baru, mereka harus memahami ranah itu. Ini membutuhkan proses yang panjang. Banyak orang tidak dapat melangkah ke ranah surga, dan banyak orang bahkan tidak dapat melangkah ke ranah mendalam ataupun ranah asal. Itu karena kekuatan pemahaman mereka tidak cukup, dan mereka tidak dapat memahami kekuatan asal dan kekuatan mendalam di antara langit dan bumi. Tapi kamu ini berbeda. Kamu tidak perlu memahami kekuatan asal ataupun kekuatan yang sangat besar, tapi kamu tidak perlu terhubung dengan mereka. Kamu hanya perlu terhubung dengan hal-hal di dantian kamu saja, dan membuatnya bisa digunakan oleh kamu, ucap si ratu menjelaskan. Di saat Chu Feng tidak tahu apa yang harus dilakukan, suara manis dan lembut si ratu tiba-tiba terdengar. Si ratu saat ini tampak tenang dan normal. Dia seperti lampu bening yang memberi arah dalam kegelapan, dan menunjuk ke arah mana Chu Feng harus maju ke depan. Itu benar, di jalan kultivasi bela diri, itu memang ada lapisan penghalangnya. Seseorang hanya dapat melangkah ke ranah yang sepenuhnya baru, dan menyambut kekuatan baru dengan terus menghancurkan penghalang. Namun bagi aku, metode penerobosan sebelumnya terlalu mudah. Karena kesederhanaan itu, ini membuatku merasa bahwa selama aku memiliki sumber daya yang cukup, aku dapat menerobos tanpa batas. Hal itu bahkan membuatku merasa bahwa, selama aku memiliki sumber daya yang memadai, menerobos adalah sesuatu yang seharusnya terjadi. Tapi sepertinya aku salah. Bahkan jika aku memiliki petir ilahi khusus di dantian aku, jika aku ingin menerobos tidaklah sesederhana itu. Ratu, terima kasih. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, balas Chu Feng. Chu Feng dengan cepat dan menyeluruh tercerahkan, dan dia tidak lagi dengan cemas berjalan bolak-balik. Dia menyilangkan kakinya, dan kemudian duduk di lantai. Dia mulai menstabilkan hatinya, dan dengan seluruh tubuh dan hatinya, dia mulai merasakan 8 binatang buas besar di dantiannya. Chu Feng tidak dapat menentukan seperti apa 8 binatang petir besar itu, tetapi Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka semua memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka semua memiliki penampilan mereka sendiri, namun mereka semua adalah satu. Binatang buas besar itu saling menjalin, dan kemudian menjadi sebuah gumpalan. 7 dari mereka tampak sangat damai, karena mereka saat dalam masa hibernasi. Tetapi 1 dari mereka tampak sangat gelisah. Dia saat ini sangat gelisah, dan seolah ingin melepaskan gumpalan itu. Kamu, apakah kamu tidak ingin bergabung dengan tubuh aku, dan memberi aku kekuatan baru? Kamu jangan ragu, dan percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakan kamu, dan berikan saja kekuatanmu padaku. Aku pasti akan membiarkan kekuatanmu berkembang dengan cahaya, ucap Chu Feng. Chu Feng akhirnya bisa merasakan di mana masalahnya, dan dia langsung terlihat gembira. Dia dengan cepat berbicara dalam hatinya,
dan mencoba untuk terhubung dengan binatang buas besar. Mengaum. Tiba-tiba saja, seolah-olah dia mengerti kata-kata Chu Feng, binatang kilat besar itu segera meraung dengan marah. Suara itu bergema di sebelah telinga Chu Feng, dan seolah-olah itu bisa menembus langit dan mengguncang dunia. Lalu bagian yang paling pentingnya adalah, setelah raungan marahnya keluar, binatang petir besar itu dengan kekuatan petir yang biadab, itu terpisah dari 7 binatang petir besar lainnya, lalu melonjak keluar dari dantian Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas bisa merasakan bahwa, penampilan binatang petir besar itu tidak memiliki bentuk yang tetap. Dan sepertinya itu bisa berubah bentuk kapan saja. Itu juga tidak memiliki mata, tetapi mampu mengetahui arah. Yang terkondensasi adalah petir berwarna biru, dan itu memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Suara mendesing. Tiba-tiba saja sosok binatang kilat besar bergerak, dan itu mengalir ke hati Chu Feng. Dia masih belum merasakan sakit, tetapi tubuhnya mulai bergetar, dan seketika dia merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Namun meski begitu, Chu Feng masih bisa merasakan bahwa binatang petir besar berwarna biru itu sudah mulai memecah di hati Chu Feng, dan mulai menjadi petir kecil berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berenang-renang di nadinya, lalu dengan cepat menempati semua darah Chu Feng, dan kemudian bergabung bersamanya. Pada saat itu, Chu Feng bahkan bisa merasakan perubahan yang mengejutkan dunia, yang saat ini terjadi pada setiap bagian tubuhnya, dan bahkan termasuk dantiannya. Matanya terlihat lebih cerah, dan dia bisa melihat segalanya dengan jelas di malam hari. Pendengarannya menjadi lebih sensitif, dan dia bahkan bisa mendengar suara gemerisik rumput ketika ditiup angin. Tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Perubahan besar-besaran telah terjadi di seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang melekat di sekitarnya, dan merembes ke dunia. Memang benar Chu Feng telah menerobos, dan berhasil melangkah ke ranah mendalam. Tapi itu bukanlah akhirnya, karena pada saat itu juga, perubahan juga terjadi pada 7 binatang buas besar di dantian Chu Feng. Kekuatan mendalam yang dikonsumsi oleh mereka saat ini, itu berubah menjadi kekuatan yang sama sekali baru. Mereka menyatu ke dalam tubuhnya, dan dengan transformasi seperti itu, kultivasi Chu Feng juga mulai meningkat. 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat. Dengan satu tarikan napas, Chu Feng menembus 3 tingkat di ranah mendalam. Chu Feng yang awalnya berada di level 9 dari ranah asal, kini ia memasuki level 3 dari ranah mendalam. Berhasil. Aku berhasil. Ratu, apakah kamu melihatnya? Aku telah berhasil. Teriak Chu Feng dengan sangat gembira, dan di wajahnya yang sebelumnya dipenuhi dengan kekhawatiran, kini kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dan muncul. Hahaha, sangat kuat. Ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari harapan aku, karena kamu langsung memasuki level 3 dari ranah mendalam. Saat ini kamu tidak perlu lagi meminjam kekuatanku, dan kamu masih bisa dinobatkan sebagai raja di ranah mendalam. Balas si ratu. Di wajah si ratu juga ada kegembiraan, dan senyum manis di wajahnya yang sangat cantik pasti akan mampu menyihir banyak orang. Tapi sayangnya, tidak ada yang bisa melihat senyum kecantikan kecil itu, yang bisa mengubah dunia menjadi terbalik. Hahaha, Ratu, sepertinya kekuatanku sedikit bertambah ketika aku meminjam kekuatan milikmu. Ucap Chu Feng sambil terkekeh, lalu dengan cepat setelah itu, kilat berwarna emas muncul di matanya. Ketika kilat itu muncul, tulang-tulang Chu Feng di seluruh tubuhnya mengerang, dan otot-ototnya melebar tajam. Auranya langsung pergi dari level 3 dari ranah mendalam, ke level keempat dari ranah mendalam. Setelah itu dengan pemikiran lain, dalam mata Chu Feng yang dipenuhi dengan kilat berwarna emas, kilat berwarna biru juga muncul. Setelah kilat berwarna biru itu muncul di matanya saat ini, kilat berwarna emas sebenarnya menyusut menjadi ular kilat berwarna emas. Kilat emas itu menjalin dengan petir berwarna biru, dan menjadi pola dari jalinan petir berwarna biru dan petir berwarna emas. Pola-pola itu dikumpulkan di atas pupil matanya. Tanpa melihat secara detail, seseorang tidak akan bisa mendeteksinya.
Tetapi jika terdeteksi, kemungkinan besar orang akan terkejut, karena itu bukan pola yang sederhana. Itu tampak lebih seperti dua binatang besar, yang memiliki kekuatan yang menentang akal sehat, dan tidur nyenyak di dalam bola mata Chu Feng. Lalu bagian yang paling pentingnya adalah, bahwa setelah pola itu terbentuk, aura Chu Feng sebenarnya naik dengan kasar. Yang awalnya berada di tingkat 4 dari ranah mendalam, ia melangkah ke tingkat kelima dari ranah mendalam. Kamu benar-benar menerobos lagi. Ini cukup mengesankan. Sepertinya kamu memiliki kekuatan baru, dan saat ini kamu dapat menembus 2 level. Itu berarti kultivasi sejati kamu bukan tingkat 3 dari ranah mendalam, tetapi tingkat 5 dari ranah mendalam, ucap si ratu. Merasakan perubahan dalam tubuh Chu Feng, si ratu juga sangat terkejut. Dia tidak berharap bahwa setelah menembus ke ranah mendalam, Chu Feng akan mendapatkan kekuatan baru, yang menyebabkannya dapat terus-menerus menembus 2 tingkat kultivasi. Tingkat kelima dari ranah mendalam ini masih terlalu lemah, jika dibandingkan dengan Jiang Wuxiang dari sebelumnya. Karena bagaimanapun juga, kultivasi ini masih jauh dari kata mampu untuk bertarung melawan praktisi di ranah surga, ucap Chu Feng. Chu Feng sangat puas dengan kekuatan yang dia dapatkan dari Divine Lightning-nya sendiri, tetapi selama dia memikirkan Jiang Wuxiang, dia masih merasa bahwa dia kurang banyak, dan dia harus terus bekerja keras. Setidaknya untuk saat ini dalam generasi yang sama, dia bukanlah yang terkuat. Jiang Wuxiang menjadi kuat karena dia memiliki harapan. Sebagai penguasa benua 9 provinsi, akumulasi dinasti Jiang beberapa ribu tahun pun tidak akan terbayangkan oleh kamu. Jiang Wuxiang adalah seorang jenius yang langka, dan aku yakin bahkan di dalam dinasti Jiang, ia adalah eksistensi yang luar biasa. Aku sangat yakin, orang seperti itu mendapatkan perkembangan terbaik sejak lahir. Tidak hanya akan ada orang-orang khusus yang membimbingnya dalam kultivasi bela diri, ia bahkan dapat menerima sumber daya kultivasi yang paling baik. Selama dia bisa memikirkannya, maka dia bisa mendapatkannya. Jadi, masuk akal kalau dia memiliki prestasi itu pada saat ini. Tapi kamu benar-benar berbeda. Meskipun kamu mulai berkultivasi bela diri pada usia 10 tahun, tapi sebelum usia 15 tahun, kamu bahkan tidak mengalami banyak kemajuan. Mengapa kamu tidak mengalami banyak peningkatan? Itu karena tubuhmu sangat spesial. Namun sayangnya, kamu tidak memiliki sumber daya yang cukup, yang dapat disediakan untuk tubuh khususmu untuk berkultivasi. Ini adalah titik di mana kamu lebih rendah darinya. Karena dari titik awalnya saja, kamu sudah menjadi bagian kecil di belakangnya. Namun dengan sedikit lebih dari 1 tahun, kamu telah melangkah ke tingkat 3 dari ranah mendalam dari tingkat kedua ranah spirit. Dan untuk sumber daya kultivasi bela diri yang kamu peroleh, semuanya itu diperjuangkan dengan diri sendiri. Ini adalah jarak antara kamu dan dia. Kamu mengandalkan dirimu sendiri, sementara dia bergantung pada seluruh klannya, balas si ratu. Saat si ratu mengatakan itu, wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Bahkan dia merasa bangga kepada Chu Feng. Hehehe, ratu, terima kasih atas nasihatmu. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku selalu memiliki kepercayaan diri ini, dan suatu hari nanti, aku akan meninggalkan benua 9 provinsi ini. Aku akan melangkah ke panggung dunia, karena aku masih perlu menemukan orang tua aku, dan aku masih perlu menemukan keluarga aku. Aku akan mencari tahu siapa yang menyegel kamu di tubuh aku, dan tidak peduli siapa orang itu, aku akan memikirkan cara untuk membuat orang itu membuka segel kamu, dan mengembalikan kebebasan kamu. Kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, hati ratu sedikit sakit dan terdiam. Sebenarnya, jika dibandingkan dengan Jiang Wuxiang itu, aku lebih penasaran tahap apa yang dia capai saat ini. Lagi pula, dia juga memiliki tubuh ilahi. Pikir Chu Feng. Pikiran Chu Feng saat ini melayang kembali 1 tahun yang lalu, itu ketika dia bertemu dengan wanita muda berpakaian ungu di White Tiger Villa. Wanita muda itu sama dengan Jiang Wuxiang, yang menjadi lebih muda dari Chu Feng, tapi kekuatannya sangat menakutkan.
1 tahun yang lalu, dia sudah sangat kuat. Jadi dalam 1 tahun kemudian, Chu Feng benar-benar tidak tahu tahap apa yang telah dia kembangkan. Lagi pula, apa yang dia miliki saat ini adalah tubuh yang sama, dengan penguasa makam kaisar di Provinsi Azure. Yaitu tubuh ilahi. Tok tok tok, saudara Chu Feng, teriak seseorang. Tepat pada saat itu, suara ketukan dan teriakan terdengar dari sisi lain pintu istana. Dari suara itu, Chu Feng bisa mendengar bahwa itu adalah Gubo. Chu Feng dengan cepat membuka pintu, dan barulah kemudian dia menemukan, bahwa saat ini langit menjadi gelap. Dan tanpa dia sadari, dia benar-benar telah menghabiskan begitu banyak waktu. Gubo sudah berdiri di depan pintu istananya. Setelah melihat Chu Feng, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saudara Chu Feng, ayo pergi. The Maria G Gathering akan segera dimulai, dan jangan lewatkan momen yang menyenangkan ini. Dan juga, saudara Su Zongyu dari World Spirit Guild aku juga telah tiba, dan dia bahkan ingin melihat kamu," ucap Gubo. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.